Kota Tuban identik dengan perkembangan dan penyebaran Islam di bagian timur Pulau Jawa. Karenanya Tuban juga dikenal sebagai kota wali. Bukti kentalnya nuansa Islam di kota wali ini tertuang dalam wujud Masjid Agung Tuban. Kabupaten Tuban merupakan salah satu titik penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Bonang yang memiliki nama asli, Syekh Makhdum Ibrahim, merupakan tokoh penting penyebaran agama Islam di Tuban. Sekitar abad ke-16, Sunan Bonang mulai berdakwah di Tuban dan sekitarnya melalui media tembang atau lagu berisi ajaran Islam. Iringannya gunakan musik pukul bonang. Melalui tempat inilah agama Islam masuk ke Tuban. Pantai Bum ini di masa kerajaan Majapahit jadi pelabuhan terbesar di Tuban, dan dari sinilah para saudagar Timur Tengah datang dan menyebarkan agama Islam untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Tuban tumbuh menjadi salah satu destinasi jelajah sejarah Islam. Apalagi Sunan Bonang yang merupakan salah satu wali Songo juga dimakamkan di sini. Bersebelahan dengan kawasan makam Sunan Bonang, berdiri kokoh masjid indah nan megah. Atap warna-warni jadi ciri khas gaya bangunan ini, tapi saya sedang tidak berada di India ataupun Timur Tengah, karena saya sedang berada di Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Ini adalah bangunan bersejarah dan juga jadi kebanggaan warga Muslim di Tuban, Jawa Timur. Masjid ini terletak tepat di jantung kota Tuban, tepat di depan alun-alun Tuban. Tak hanya menyimpan sejarah panjang, masjid ini mempunyai keunikan yang berhasil menarik perhatian pengunjung. Atapnya yang berwarna cerah, serta perpaduan arsitekturnya. Bagian luar masjid diadopsi dari gaya masjid Iran, sedangkan interiornya dari masjid Cordoba Spanyol yang khas dengan lengkung-lengkungnya. Dibangun pada abad 15, bangunan ini telah dirombak 3 kali. Perombakan terakhir dilakukan pada 2004. Sekarang ini kan dengan menaranya, kemudian kubahnya itu kan menjadi 5-5 itu. Dan warnanya itu yang memang warna-warni. Sebelum disederhanakan ini dulu warnanya sampai 19 warna. Sampai masyarakat umum yang datang sini kagum dengan pewarnaannya itu, sehingga banyak yang menamakan Masjid Dufan. Warna-warni yang ada di masjid ini bukan tanpa makna, melainkan menjadi simbol rukun Islam dan rukun iman. Islam itu kan bangunan pokoknya adalah rukun Islam kan 5. Dan rukun iman kan 6, jadi 5 dan 6 itu. Jadi kita patokan, sehingga memudahkan untuk menjadi interpretasi masyarakat terhadap sebuah masjid mempunyai makna-makna spiritual. Gaya arsitektur masjid yang sudah modern tetap tak meninggalkan bagian-bagian yang dibangun sejak masjid berdiri. Pintu utama masjid yang terbuat dari kayu dan berhiaskan ukiran khas Jawa, serta jendela besi ini. Memasuki ruang salat utama, tampilkan gaya khas Nusantara juga tercermin pada mimbar yang terbuat dari kayu berukir. Dengan luas bangunan 3.724 meter persegi, berdiri di tanah seluas 5.246 meter persegi. Tempat ibadah ini tidak pernah sepi dari jemaahnya, mulai dari salat atau membaca Al-Quran kala menunggu saat salat tiba, hingga kegiatan rutin, salah satunya taman pembelajaran Al-Quran yang digelar setiap sore usai salat asar. Anak-anak usia 6 hingga 12 tahun adalah para pesertanya. Keelokan arsitektur masjid ini berhasil menarik minat peziarah dari luar kota. Karena Masjid Tuban ini kan termasuk masjid yang luar biasa megah ya. Jadi
Jadi saya bawa satu rombongan itu menginginkan, menghajatkan kalau bisa sampai ke Tuban mampir di sini. Iya, cukup luar biasa. Jadi para perkembangannya cukup pesat dan kegiatan Islaminya juga pesat. Dan termasuk kan apa namanya Kabupaten Tuban ini termasuk agamis lah. Banyaknya kegiatan yang rutin digelar di masjid hanyalah salah satu cara menarik minat umat muslim rajin beribadah di masjid. Menurut hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya di hari yang tidak ada naungan sama sekali, kecuali mereka hamba yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Tak hanya megah bangunannya, Masjid Agung Tuban ini juga menjadi simbol semangat bagi umat muslim Tuban dalam menjalankan ajaran Islam di bumi. Anggi Krestamia, Anggi Ramadan melaporkan untuk NET.